punya. Ditalkin sudah, tinggal kita memelihara buruk saja. Buruk kita setiap manusia, setiap ikhwan beda-beda kondisi buruknya. Ada yang cepat, ada yang lelet, ada yang mogok mulu. Kenapa? Perawatan. Ya. Guru kita berpesan perawatannya minimal 165 setiap waktu. Malam dibanyakin supaya apa? Buruknya top chair, buruknya jos. Ya. Tapi kalau buruknya kurang perawatan, ya kurang perawatan, kurang perhatian, yang mogok mulu buruknya. Bagaimana mau cepat nyampe kalau buruknya kendaraannya mogok? Jadi buruk ini adalah zikir. Zikir ini adalah kendaraan tercepat. Ya. Tapi kalau kita tidak dirawat dengan baik, zikir ini sesuai dengan petunjuk guru, ya wayahna mogok lagi, mogok deui, mogok lagi, dorong lagi. Bersahabat. Ikhwan akhwat yang diwakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan bulan Rajab itu karena di dalam bulan Rajab inilah terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada sebagian ulama memberikan penjelasan Rajab itu rohnya adalah Rasulullah, jimnya adalah Jibril, batnya adalah Buraq. Di Rajab itu Rasulullah, Jibril dan Buraq. Karena dalam bulan inilah ada peristiwa besar yang pemeran utamanya adalah tiga makhluk Allah, yaitu Rasulullah, Jibril, dan Buraq yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terjadi 12 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kita banyak belajar, kita ambil dua pelajaran penting dalam Isra Mi'raj ini. Yang pertama, yang manqabah yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi. Guru kita Pak Sahabat pernah sering menjelaskan bahwa manqabah itu karomah. Ngerti syukur, nggak ngerti juga dengerin aja Abah. Ya. Seperti yang manqabah yang tadi kita dengarkan, banyak juga, saya yakin banyak yang nggak ngerti. Bagaimana terjadi Rasulullah yang lahir tahun 571 Masehi, ya, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir yang lahir tahun 1000 sekian. 500 tahun itu perbedaan antara Rasulullah zaman Rasulullah dengan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana bisa pundak Syekh Abdul Qadir diinjak oleh Rasulullah pada malam Mi'raj? Nah, ini banyak yang nggak ngerti. Bahkan yang antipati, wah itu khurafat, itu hoak dan lain sebagainya. Di dalam pelajaran kita tadi dalam Toriko itu kita dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa manusia itu ada dua unsur, ada jasmani, ada ruhani, ada jasad, ada ruh. Dalam tubuh kita ini sekarang ada jasad, ada ruh. Nah, antara jasad dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh dulu sebelum jasad kita. Ruh kita lebih dulu diciptakan oleh Allah dari ruhnya, dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada sebelum 200 tahun, 2000 tahun Allah menciptakan dunia ini, kita sudah ada. Ya, nur Allah, nur eh, ruh kita sudah diciptakan oleh Allah dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dari ruhnya manusia pertama Nabi Adam sampai ruhnya manusia terakhir yang lahir menjelang kiamat, ini sekarang ruhnya sudah ada. Sudah ada stok ruhnya. Ya. Jadi semua ini tinggal nunggu fisik saja, nunggu karoserinya saja, nunggu jasadnya saja. Ya. Setelah jasad kita ada tuh dalam 4 bulan dalam kandungan, ruh itu ditiupkan. Jadi yang membedakan kita ini kalau secara rohani adalah sama sepantaran. Cuman karena jasmani kita ini beda. Ada yang lahir tahun 60, 70, 80, dan seterusnya. Ya. Jadi ruh dulu diciptakan. Di antara ruh-ruh ini yang diciptakan oleh Allah, ada ruh-ruh yang diistimewakan oleh Allah.
Maka ruh istimewa ini bisa tampil sebelum jasadnya ada. Sebelum jasadnya ada, ruhnya sudah terwujud ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jasadnya lahir tahun 1000 sekian, tapi ruhnya kan sudah ada. Maka dalam manqabah itu ketika Rasulullah kesulitan mau naik buraq, tiba-tiba datanglah ruh Ghausul A'zam. Ruh Ghausul A'zam, ruhnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ruhnya diinjak pundaknya oleh Rasulullah. Rasulullah berkata sebagaimana telapak kaki menginjak pundakmu, maka telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para wali Allah. Maka setelah Syekh Abdul Qadir lahir tahun 1000 sekian, di pundak Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita mulai paham, oh ternyata yang diinjak itu ruhnya. Bukan saja Syekh Abdul Qadir, seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Salman Al-Farisi, pernah tersesat di hutan. Tersesat di hutan, kemudian ketemu dengan harimau besar. Harimau ini hampir saja mencakar dia, hampir saja mau makan dia. Tiba-tiba datang seorang anak muda yang gagah melawan itu harimau, diusir itu, pergilah harimau. Sahabat Salman ini nggak ngerti itu siapa yang menolong. Ya, yang jelas dia seorang anak muda. Beberapa tahun kemudian Salman ketemu dengan Sayyidina Ali. Dengan Sayyidina Ali inilah dia ingat ini orangnya yang dulu nyelamatin saya di hutan dari harimau. Jadi Sayyidina Ali sudah tampil ruhnya. Jasadnya belum ada, tapi ruhnya sudah ada. Syekh Abdul Qadir juga. Ruhnya sudah ada, jasadnya belum ada, bisa tampil. Inilah dalam bahasa tasawuf, ini namanya wujud qoblal wujud. Manusia istimewa, wujud qoblal wujud, wujud indal wujud, wujud ba'dal wujud. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dari Manqabah itu adalah bahwa kaki Rasulullah SAW menginjak pundak Syekh Abdul Qadir. Maka sebagai balasannya Syekh Abdul Qadir kakinya juga menginjak pundak para wali Allah. Artinya apa? Seseorang yang khidmat, ya inilah bahasa pesantren, man khodama khudima. Siapa yang berkhidmat, maka dia akan dikhidmati. Siapa yang meladeni, maka dia akan diladeni. Siapa yang meladeni? Meladeni siapa? Guru mursyid. Seseorang yang meladeni guru mursyid, besok-besok dia akan diladeni oleh para ikhwan. Siapa-siapa yang meladeni Rasulullah juga dia akan diladeni oleh para sahabat yang lain. Siapa yang meladeni gurunya, besok-besok kalau gurunya sudah tidak ada, sudah diambil oleh Allah, sudah diangkat oleh Allah, dia akan dikhidmatin oleh orang lain. Ini selalu rumus dalam bertasawuf, rumus akhlak ini. Man khodama hudima. Maka kita semua yang sekarang ini menjadi seorang murid, berkhidmatlah sebanyak-banyaknya dengan pundak kita, dengan otak kita, dengan pesak, dengan otak kita. Kita khidmat, ya, khidmat. Siapa yang berkhidmat, dia akan mendapatkan karomah. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati kelak di kemudian hari. Masyaallah hadirin ikhwan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua, pelajaran penting dalam Isra Mi'raj ini adalah kita pelajaran ma'rifat. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah untuk ma'rifat kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Redaksi ayat itu, tidak aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Para ahli tafsir banyak menafsiri tentang liya'budun. Yang terkenal di kitab Miftahus Sudur, Syekh Abu Ano menjelaskan liya'budin ada ailia rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya ma'rifat kepadaku, supaya kenal kepadaku. Jadi supaya kita kenal dengan Allah, kita diciptakan oleh Allah ini supaya kita mengenal Allah.
Maka dalam satu pelajaran tauhid dijelaskan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya pelajaran awal. Nah, agama adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil ihsani. Ya. Jadi awal wajibin alal insani, kewajiban manusia pertama adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'rifuni. Ya. Bagaimana cara makrifat kita kepada Allah? Bagaimana kita makrifat kenal kepada Allah? Itu belajar dari peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Pertama harus ada sosok mursyid. Harus ada sosok mursyid untuk makrifat kepada Allah. Kita harus dibimbing seorang mursyid yang sudah kenal dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dalam hal ini? Malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril adalah mursyidnya Rasulullah. Padahal kalau Allah mau, Rasulullah nggak pakai mursyid juga bisa. Langsung saja menghadap Allah, tidak pakai malaikat Jibril, tapi tetap pakai prosedur. Rasulullah dihadirkan sosok mursyid. Siapa malaikat Jibril? Apa hikmahnya? Memberikan tuntunan kepada kita semua. Memberikan bimbingan kepada manusia, kepada tuntunan kepada manusia, bahwa untuk bisa mengibadah kepada Allah dibutuhkan sosok mursyid. Toh Rasulullah saja masih dibimbing oleh guru mursyid. Kalau orang sekelas Rasulullah saja, seorang yang sangat suci, seorang yang paling takwa, seorang yang paling baik di muka bumi ini, yang akhlaknya diakui oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Toh beliau Rasulullah untuk menghadap Allah, makrifat kepada Allah dibimbing oleh sosok mursyid malaikat Jibril. Kalau Rasulullah saja masih butuh mursyid, dibutuhkan apalagi kita semua. Kita yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, legek, sok-sokan pengen makrifat kepada belajar sendiri, nggak bakal nyampe. Ya. Nggak bakal nyampe. Itu udah dicoba oleh seorang sekelas Imam Ghazali, orang sekelas Imam Sya'roni. Itu belajar menuju kepada Allah. Sendirian tidak pakai guru mursyid, gagal total. Ya. Gagal, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ma'rifat kepada Allah mutlak dibutuhkan guru mursyid kita. Dibutuhkan guru siapapun yang pengen sampai kepada Allah harus dibimbing oleh seorang guru mursyid. Dan alhamdulillah kita semua sudah dipertemukan oleh Allah dengan sosok yang luar biasa, guru mursyid kita pengasah Abu Awas, dari Abu Anok, dari Abu dari Syekh Talha, dari Syekh Ahmad, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh guru mursyid. Ya, guru mursyid pun adalah mursyidnya yang hidup, yang kita bisa berkomunikasi, yang bisa kita tatap wajahnya, yang bisa kita salam, yang bisa kita sentuh tangannya, yang kita bisa dengar kalamnya. Bukan yang goib, ya, bukan mursyid yang goib, tapi syaihin hayyin, ya, syaihin yang hidup. Alhamdulillah sekarang kita dibimbing oleh Abah Awas, seorang mursyid yang hidup. Jadi untuk ma'rifat kepada Allah, satu syaratnya harus punya mursyid. Ya. Yang kedua apa? Talqin. Talqin ini penting, syarat utama juga talqin. Tak lam kop ya nun talqin. Ya. Maka Rasulullah juga sebelum berangkat menuju kepada Allah sebelum diserahkan, dia pengen dulu dibelah dulu dadanya, dibelah dulu dari atas ke bawah, dibelah dulu. Ya. Dalam bahasa syariat dibersihkan, dibuang kotorannya kalau ada, bersihkan pakai air zam-zam, dimasukin bibit iman takwa. Itu apa itu? Talqin. Talqin itu membuang sifat-sifat jelek, memasukkan kalimat tauhid, benih tauhid, kalimat ismullah, kalimat la ilaha illallah. Talqin. Kenapa? Karena Israel itu perjalanan menuju kepada Allah. Allah zat yang maha suci, tidak akan bisa dijangkau, tidak ditemui oleh kecuali hati yang suci. Nah, orang yang hatinya bersih akan mudah melangkah menuju kepada Allah.
Maka perhatikan orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci, ibadahnya gampang, enteng ibadahnya, langkahnya ringan untuk menuju kepada Allah. Orang yang hatinya bersih sudah ditalkin oleh seorang guru musik, terasa ya ibadah gampang, ibadah enteng, ibadah mudah. Kenapa? Hatinya dibersihkan. Sebaliknya kalau orang hatinya kotor, dia akan berat menuju Tuhan. Berat menuju kepada Allah, berat. Ya, berat. Makanya kita harus sekali-kali kita juga periksa diri kita, koreksi diri kita. Di mana kita ini sedang berat ibadah, susah ibadah, aduh, ibadah berat banget ya, lagi ngantuk, banyak halangan. Ini waspadalah bahwa dosa kita mungkin sedang banyak. Orang yang banyak dosa, langkahnya berat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj adalah dibersihkan dulu, ditalkin dulu. Inilah para ahli tasawuf, para salikin. Ya, kita semua para ikhwan bisa zikir lama, bisa manakib, bisa bangun malam, bisa jisamsu dan lain sebagainya. Laksanakan sholat sunnah rajab, nanti insya Allah nanti kita akan dihisbu sa'wan. Semua enteng, semua mudah. Karena apa? Karena dibersihkan hati oleh proses talqin. Inilah salah satu pelajaran penting dalam Isra Mi'raj. Artinya apa? Di samping guru mursyid, kita juga butuh ditalkin. Maka talkin. Yang nalkin juga guru mursyid. Yang ketiga adalah sosok buruh. Buruh ini penting, kendaraan ini penting menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam secara syariat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, us cepat naik buruh. Naik juga naik buruh, naik mencelat. Ya, buruknya dari Jalan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Ini artinya apa? Buruk ini adalah ibaratnya zikir. Zikir itu kendaraan yang paling cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju Allah bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan amalan-amalan yang lain bisa. Tapi yang tercepat untuk menuju kepada Allah adalah zikir. Ya. Zikir, inilah buruk, inilah kalimat la ilaha illallah dan ismutat yang dalamkan dalam diri kita semua. Ini zikir. Maka tugas kita sekarang, kita guru mursyid sudah punya. Ditalkin sudah, tinggal kita memelihara buruk saja. Buruk kita, setiap manusia, setiap ikhwan beda-beda kondisi buruknya. Ada yang cepat, ada yang lelet, ada yang mogok mulu. Kenapa? Perawatan. Ya, guru kita berpesan perawatannya minimal 165 setiap waktu. Malam dibanyakin supaya apa? Buruknya top chair, buruknya jos. Ya. Tapi kalau buruknya kurang perawatan, ya kurang perhatian, yang mogok mulu buruknya. Bagaimana mau cepat nyampe kalau buruknya kendaraannya mogok? Jadi buruk ini adalah zikir. Zikir ini adalah kendaraan tercepat. Ya. Tapi kalau kita tidak dirawat dengan baik, zikir ini sesuai dengan petunjuk guru, ya wayahna mogok lagi, dorong lagi. Maka kita semua ayo tingkatkan zikir kita. Meningkatkan zikir kita itu mempercepat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran penting dari Oda Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.